Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Sahabat Mbak Nanang. Mau berkunjung ke Sunan Kuning, Tepatnya daerah mana, Pak? Tulungagung, Macanbong ya? Desa Macanbong, Macanbang. Kecamatan Gudang. Ini di samping ini ada masjid yang sangat melegenda, yaitu Masjid Tiban ya, Pak ya? Masjid Tiban. Ini Masjid Tiban. Ini konon masjid ini dulu berdiri sendiri, Pak. Ini adalah makam dari Sunan Kuning yang mana hidup di zaman Kerajaan Surakarta. Tahun 1727 beliau dimakamkan di sini. Dilarang keras mengunjungi. Nah, ini pintu gerbangnya kecil ya. Kita harus lepas kaki di sini. Nah, ini ada komplek pemakaman seperti ini. Ini adalah komplek pemakaman dari Sunan Kuning. Dan kita harus masuknya harus merunduk ya, Pak ya. Assalamualaikum salam. Ini adalah komplek dari pemakaman Sunan Kuning. Ini adalah peraturan di komplek pemakaman Sunan Kuning yang berada di Macanbong, Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulungagung. Di sini ini peraturannya. Oke, ini banyak makam-makamnya, Pak ya? Ya, ini santri-santrinya. Santri-santrinya. Itu yang misalnya dari batu marmer. Mungkin ya santri-santrinya juga santri utamanya ya mungkin ya. Ini kita berada di dalam pemakaman Sunan Kuning. Assalamualaikum salam. Ini adalah makam beliau Sunan Kuning atau yang dengan nama Kiai Haji Zainal Abidin. Ini. Kita bisa ke sana dulu, Pak. Kita ikuti penelusuran Mbak Nanang untuk melihat semua makam di sini. Ini adalah ada 3 makam, Pak ya. Tapi nggak ada tulisannya ya. 1, 2, 3, 4 sana ya. Terus beliau dimakamkan di tengahnya, Pak ya. Ya. Oke, Pak, bisa kita sesi wawancara di mana, Pak? Ya. Sebelah sini di mana? Ini. Gimana, Pak? Ini sejarah dari beliau Sunan Kuning atau yang disebut Kiai Haji Zainal Abidin ini. Beliaunya kan santrinya Mbak Hasan Besari. Oh, Mbak Hasan Besari yang ada di Ponorogo ya. Ya. Terus dia disuruh menyebarkan agama Islam daerah sini. Berarti ini salah satu penyebar agama Islam di Tulungagung. Yang dahulu Tulungagung masih mayoritas beragama Hindu-Buddha ya, Pak ya. Ya. Ya, yang dulu mayoritas beragama Hindu-Buddha. Dan beliau di sini untuk syiar, tapi syiar di sini beliau juga nggak mudah ya, Pak ya. Banyak rintangan, halangan, godaan seperti itu. Dan untuk hikayat dari masjid yang ada di luar tadi, Masjid Tiban, itu menurut legenda lokal, itu katanya masjid itu berdiri sendiri, Pak. Iya, misalnya Masjid Tiban. Seperti itu. Berarti Betulnya ya gitu, dulu angkring gitu loh. di situ angkring ya dulu ya. Di angkring terus di istilahnya dipugar lagi, diperbesar lagi akhirnya terjadi masjid. Dulu surau kecil ya. Ya. Waktu dulu kan Islam masih jarang ya, Pak ya. Ya seperti dulu angkring itu, angkring. Dulu sini angkring ya, Pak ya. Makanya yang depan itu tidak boleh diganti, masalah itu dari dulunya gitu. Dari dulunya seperti itu. Tidak boleh dirubah. Berarti ini ceritanya beliau itu seorang kiai ya, Pak ya, Kiai Haji di masa hidupnya dulu, dan beliau meninggal pada tahun 1727. Berarti ini kemungkinan, Pak, ini kemungkinan itu era Mataram, Pak. Betul. Ya, antara ada Pajang Peralihan Mataram. Betul. Itu. Ya, daerahnya di tadi Astono Gedong Tulungagung itu kan semua orang Mataram semua itu. Kan akhirnya Mataram kan pecah jadi 4, ya kan? Ada yang Surakarta, ada yang
Ngayogyakarta seperti itu. Ya karena perjanjian Giyanti dulu pada tahun 1670-an segituan. Sama company memang dipecah supaya tidak kuat ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Ini beliau adalah penyebar agama Islam. Ini adalah makam dari beliau. Seperti ini makam dari beliau. Dan sudah diperbaiki. Dan ciri khas dari Tulungagung itu marmer ya Pak ya. Ya, marmer. Ini makanya untuk batu nisannya diganti dengan batu nisan dari marmer. Di dalamnya juga seperti itu. Ini juga dari marmer ya Pak ya. Dalamnya juga ya. Dan ini sangat bersih. Dan di sini tata caranya kita nggak boleh bakar dupa ya Pak ya. Boleh. Terus nggak boleh minyak juga nggak boleh ya. Boleh. Kalau berdoa boleh seperti itu. Dan menurut legenda katanya bisa mendatangkan rezeki atau apa, kita juga tidak tahu. Yang penting kita di sini untuk mendoakan beliau dan minta syafaat ke beliau, minta karomah dari beliau seperti itu. Mukjizat. Pak, tolong bisa dijelasin Pak, kenapa kok channel kita itu isinya rata-rata itu di makam semua Pak? Banyak orang yang istilahnya tahu Gusti Allah Ta'ala itu ya orang yang meninggal. Satu, ibu bapakmu yang tidak ada, leluhur yang tidak ada. Kedua, poro kinasihnya Gusti Allah itu. Seperti Sayyid Nabi Wali itu. Tahu. Ya. Dan ada lagi Pak, mungkin ada yang bertanya-tanya gini untuk pemirsa. Mungkin tanyanya gini, kenapa kok setiap sesi di makam itu pasti Bapak melakukan tawasul, Mbak Nanang ini? Ya. Kita kan tinggal mendoakan. Orang semua di makam tuh orang susah. Ya susah ekonominya, susah rumah tangganya, susah di pekerjaannya, mau meluruskan karirnya itu di makam-makam sini. Ya, orang yang betulnya orang di makam-makam gitu betul orang susah. Enggak, maksudnya dari gini tawasul itu loh Pak. Tawasul gunanya untuk apa gitu? Ya, tawasul kan gunanya jadi kan mengenang. Kabelnya kan dari tawasul itu. Bagusan dari malaikat, nabi, rasul, wali songo, para seseh, para kiai-kiai, para ulama lah itu tangganya istilahnya. Seperti itu. Kabelnya itu kan itu dari tawasul. Pemirsa, kalau apa yang ingin ditanyakan ke Mbak Nanang bisa tulis di kolom komentar ya Pak ya. Nanti insya Allah kita akan menjawab apa pertanyaan dari pemirsa ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Dan insya Allah kita doain ya Pak ya, supaya lancar dunia akhirat seperti itu. Dan untuk sesi berikutnya kita akan melakukan tawasul di part 2 ya Pak ya.